Yo guys, akhirnya nih, jagoan mid-range-nya dari Samsung Galaxy A55 5G sudah launching dan mulai bisa dibeli sejak hari ini. Gue mendapatkan kesempatan untuk nyobain smartphone yang satu ini secara singkat dan gue mau share ke kalian kira-kira A55 5G ini seperti apa. Samsung Galaxy A55 5G. Kita unboxing singkat dulu ya. Ini boxnya tipis, seperti box handphone Samsung lainnya yang nggak ada charger di dalamnya. Di dalamnya selain ada handphone, ada kabel USB C2C, kitab-kitab, dan colokan SIM card. Dan ini dia handphonenya. Sementara itu di event juga ada navy dan lilac. Lilacnya sih unik ya, terutama kalau kena pantulan cahaya. Kalau yang icy blue, under cahaya warm kelihatannya kayak putih. Sementara di cahaya white fluorescent light baru keluar biru mudanya. Nah kalau yang navy sekilas kayak hitam namun sejatinya biru tua. Anyway, yuk kita bahas yang penting-penting dulu dari A55 di video hands-on ini. Ketika dinyalakan, hal pertama yang diidentifikasi masih kurang dari Galaxy A55 adalah soal bezel di samping-samping layar. Masih the same old bezel yang rada tebal dengan dagu yang sedikit lebih tebal dari sisi lainnya. Gue sangat berharap next year ditipisin nih, sesuai dengan arah pasar mid-range akhir-akhir ini. Tapi mungkin hal itu bisa diimbangi dengan improvement pertama dan yang menurut gue salah satu yang paling signifikan. Itu adalah material yang digunakan. Sekarang framenya metal bro, dan secara looks bagus pula dengan serat-serat metal gitu yang jadi aksennya. Warna framenya kalau yang di navy tuh ngikut biru, keren nih. Nggak tahu ya, kalau gue sih merasa ada peningkatan secara premium feel di tangan yang signifikan di A55 ini. Walau memang sekarang harus mengorbankan sedikit kenyamanan karena framenya jadi ngotak. Yang pasti bikin kalian penasaran ini nih, Exynos 1480-nya gimana bang? Masih setrikaan nggak Exynos bang? Simpelnya, selama 3 hari penggunaan gue belum pernah nyentuh suhu 40 derajat Celcius cuy. Bahkan ketika benchmark 3D Mark Wildlife Stress Test sekalipun. Gila gak tuh? Well, gue belum coba pakai di outdoor siang bolong sih, hujan terus dari kemarin. Tapi kalian tau lah, ini tetap sesuatu yang signifikan. Nih benchmarksnya, Antutu 700 ribuan, masih di bawah Snapdragon 7 Gen 3. Ya nggak paling kencang tapi ya udah lumayan banget. Yang surprising adalah hasil 3D Mark-nya cuy. Lu lihatlah suhunya cuma naik dikit banget dengan stabilitas 99%. Goks. Nah, ini benchmark lainnya. Lalu ketika dipakai browsing selama 25 menit dengan mobile data di kondisi ruangan non AC, suhu cuma sekitaran 34 derajat cuy. Adem. Ketika dipakai main LOL Wild Rift 1 ranked match on Wi-Fi dalam sikon non AC, suhunya tidak lebih dari 40 derajat juga. Adem. Tapi ya perlu di note, dengan average FPS di 94 serta FPS sempat drop ke 70-an, artinya dia nggak kuat nahan di 120 FPS dalam graphics options tertinggi. Ademnya Galaxy A55 ini bukan hasil peningkatan dari segi SoC aja, namun secara cooling system pun ada peningkatan yang signifikan. Nggak cuma itu, irit juga cuy. Dengan baterai 5000 mAh-nya, gue bisa dapat easily 7 jam SOT dalam total usage seharian penuh. Dan itu udah include gaming berat loh. Ini gokil banget. Welcome back Exynos. Gue berharap ini bisa jadi titik balik Exynos ke depannya. Gue sangat berharap duopoly skena SoC di Android bisa terdisrupsi. Talking point lainnya yang gue yakin kalian pengen tahu adalah kameranya. Kalau gue lihat di app HW Info, kedeteknya tuh IMX906 buat main camera. Resolusinya 50 megapiksel. Soal ini harus gue cross check lebih lanjut ya, kebenaran sensornya belum ada official info dari Samsung soalnya. Lalu ultra wide-nya 12 megapiksel serta lensa makro 5 megapiksel. Yes, masih dengan makro bukan tele. Patut disayangkan. Selfie-nya 32 megapiksel. Hasil fotonya, well, gue baru bisa bilang sangat reliable ya, soalnya kan baru jepret beberapa juga. Secara image quality masih 11-12 dengan HP lain di segmennya. Namun, keunggulannya berada di konsistensi. Beberapa kali gue jepret, di berbagai kondisi, jarang banget fail-nya. Nice.
Keunggulan Galaxy A55 gue rasa berada di sektor video. Dia bisa record 4K 30 fps depan belakang, serta bisa gonta-ganti lensa sambil recording. Nice, dari ultra wide ke main camera ke selfie bisa semua cuy, sambil nge-record. Hasilnya juga bagus ya, stabil dengan image quality yang oke. Lalu soal video, ada pro video juga yang masih jarang ada di mid-range lain. Lalu juga ada dual recording yang bisa nge-record sekaligus dari lensa depan dan belakang dan bisa ke-save sebagai dua file terpisah. Nantilah, mungkin K7 akan review kameranya ya secara in-depth atau bahkan langsung battle dengan jagoan-jagoan mid-range lainnya tahun ini. Stay tuned! Hal terakhir yang mau gue omongin adalah Samsung juga membawa fitur keamanan Knox-nya ke lini mid-range-nya dengan A55 ini, GOX. Ini artinya Galaxy A55 udah comply ke tingkat security yang sudah banyak diakui di banyak industri yang mengutamakan keamanan. Untuk regular user, ini artinya ada fitur kayak secure folder yang secara prinsip tuh dia punya satu environment terpisah di dalam Galaxy A55 kita untuk menjalankan hal-hal sensitif yang butuh extra security. Lalu juga ada private sharing di mana kita bisa share file-file sensitif yang dimana sender punya pengaturan penuh soal akses dan permission file tersebut. Nanti ya di full review gue bahas lebih lanjut soal ini. Hal-hal lain yang perlu kalian tahu dari hands-on singkat ini, Galaxy A55 nggak ada headphone jack, speaker stereo, kualitasnya lumayan. Hapticsnya enak, empuk, support eSIM, SIM tray-nya dual SIM only, no micro SD slot. Udah punya IP rating IP67, layarnya berukuran 6,6 inch, resolusinya Full HD+, serta punya refresh rate 120Hz. Lalu dia datang dengan One UI 6.1 on top of Android 14. Untuk update promise-nya 4 kali Android update serta 5 tahun security patch. Mantap nih, mid-range update-nya panjang. Untuk harganya masih mirip dengan sebelumnya, dengan konfigurasi RAM storage 8128 di 6 juta, 8256 di 6,5 juta, serta 12256 di 6,9 juta. Buat yang minat beli, mending gas di periode awal 11-14 Maret karena dapat free upsize storage yang artinya bayar buat yang 128 bisa dapat yang 256. Itu good deal banget ya. Belum lagi dapat beberapa promo lainnya. Link ke pembeliannya gue taruh di deskripsi guys. Alright, itu adalah Samsung Galaxy A55 5G first impression gue. Cukup menarik ya. Salah satu yang paling menarik menurut gue adalah soal desainnya yang kali ini semakin premium dengan metal frame dan belakang yang kaca. Ini dipegang berasa HP premium banget. Anyway, kalau mau tahu lengkapnya experience menggunakan Samsung Galaxy A55 5G, tungguin video-videonya. Mungkin ada beberapa video nanti di K7G. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K7G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.